Halo, nama saya Dinda Fadila. Saya merupakan lulusan pertama Pendidikan Pariwisata angkatan 2019. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ufafiadi Kusnadi. Halo, nama aku dari Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Almira Raihanun. Perkenalkan nama saya Muhammad Aksanul Fadila. Perkenalkan nama saya Rizal Rizky Ramadan. Oke, awalnya kenapa saya memilih Dikpar itu karena saya memiliki ketertarikan di dunia pariwisata sehingga saya ingin mengeksplor lagi pengetahuan saya yang tadinya hanya sekedar suka jalan-jalan menjadi saya tahu nih gimana cara mempersiapkan akomodasi perhotelan, lalu bagaimana kita dalam seperti mengelola usaha pariwisata ataupun travel. Sehingga saya tertarik untuk masuk di Prodi Pendidikan Pariwisata. Alasan saya masuk Dikpar yang pertama, saya tertarik dan menarik sekali di pariwisata karena salah satu sektor terbesar di Indonesia, dan juga ibu saya dari guru, bapak saya guru, jadi adalah pendidikannya. Alasan masuk Dikpar itu basic karena aku nggak suka ngitung dan aku suka jalan-jalan. Kalau untuk ditanya kenapa masuk Dikpar itu sebenarnya awalnya gak kepikiran ya, cuma gara-gara emang sayanya itu suka jalan-jalan, suka explore gitu ke sana ke sini, jadi kayaknya tertarik aja gitu buat masuk ke jurusan pariwisata. Alasan saya pertama memilih jurusan ini, pertama karena saya memang ada sebuah ketertarikan di dalam bidang pariwisata, khususnya di dalam usaha perjalanan wisata, karena sempat ingin kepikiran memiliki sebuah perusahaan travel. Berawal dari passion saya yang emang mengejar dari pariwisata itu sendiri. Dan alhamdulillah ketika itu UPI membuka pada tahun 2019 ada pendidikan pariwisata. Saya juga nggak pikir panjang, langsung pilih Dikpar. Oke, selama berkuliah di Dikpar ini menurut saya banyak ilmu yang bisa kita ambil karena kita bukan hanya belajar dari segi pariwisata industrinya saja, tetapi kita juga belajar bagaimana menjadi pengajar yang baik. Jadi dimana di SMK Pariwisata sendiri memang pada kenyataannya tidak ada guru tuh yang benar-benar lulusan dari pendidikan pariwisata, rata-rata tuh dari industri. Jadi setelah saya masuk di pendidikan pariwisata ini banyak ilmu yang bisa saya ambil baik di dunia industrinya dan juga di dunia pendidikannya itu sendiri. Wah, banyak sekali, tapi saya akan meng-highlight beberapa saja. Yang pertama tentu kita belajar tentang grooming dan manner, dan juga kita diarahkan langsung di lapangan, yaitu di hotel dan mengajar. Selama 4 tahun kuliah di Dikpar itu adalah salah satu amazing momennya aku karena aku banyak ketemu teman-teman yang sangat warm, sangat baik, sangat asik gitu kan. Dosen-dosennya juga pada muda, pada asik, pada seru. Nggak ada tekanan sewajarnya, nggak ada yang bikin aku stressful banget. So far, Dikpar bakal menjadi rumah kedua aku untuk pulang. Selama di Dikpar itu, kalau untuk belajarnya itu, alhamdulillahnya juga gitu dosen-dosennya pada muda-muda gitu. Jadi mereka juga mengerti bagaimana cara untuk mengajar ke Gen Z seperti kita gitu. Jadi seru-seru aja kalau untuk belajar. Dan ketika saya sudah masuk dan melakukan pembelajaran di Dikpar selama kurang lebih 4 tahunan, banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan dan serta fasilitas-fasilitas yang diberikannya pun memadai, beserta juga tenaga pendidiknya ataupun dosen di jurusan pendidikan pariwisata ini sangat berkompeten untuk mengajarkan sebuah pembelajaran di dalam bidang pariwisata ataupun industri pariwisatanya. Oke, sebagai angkatan pertama gitu ya, sebenarnya awalnya nggak nyangka juga tuh sebagai angkatan pertama di Dikpar menjalani perkuliahan selama 4 tahun di sini. Alhamdulillah ketemu dengan para pengajar yang luar biasa, muda-muda, memiliki passion dan juga tidak kaku lah seperti itu. Jadi untuk sharing kepada mahasiswanya sangat mudah gitu. Itulah yang membuat dan saya percaya juga kepada prodi ini, insya Allah nanti ke depannya akan terus lebih baik lagi seperti itu. Ya, jadi kesibukan saya itu saya juga sedang mengajar di SMK, lalu juga ada beberapa tawaran juga di SMK 45 Lembang juga. Jadi sekarang saya lebih banyaknya ini aja sih, cari-cari mungkin media pembelajaran terbaru, lalu juga bagaimana cara mengajar dengan kurikulum merdeka. Jadi kegiatan saya masih ngajar-ngajar freelance aja sih. Kegiatan saya sekarang yaitu kurang lebih event organizer ataupun wedding organizer.
itu selaras dengan pelajaran yang saya pelajari di Dikpar yang mengenai MICE gitu. Jadi ketika saya melakukan pekerjaan di lapangan, saya juga menerapkan prinsip ataupun teori-teori yang saya pelajari di pendidikan pariwisata. Seperti itu. Sekarang kegiatan aku jadi freelancer, asisten project manager di VK Organizer. Kalau untuk kegiatan sekarang itu saya kebetulan buka online shop. Emang agak jomplang sama pendidikan, tapi di online shop juga merupakan suatu hobi saya gitu. Jadi kegiatan saya sekarang itu berjualan online shop. Untuk kegiatan sekarang, oh ya sebelumnya selagi saya berkuliah di pendidikan pariwisata ini, sebelumnya saya memang sudah bekerja sebagai freelance tour leader ataupun ya tour guide gitu di sebuah perusahaan travel ataupun di sebuah objek destinasi wisata. Sekarang setelah lulus, alhamdulillah sebelum lulus juga gitu ya, ketika berkuliah di Dikpar dengan adanya program dari pendidikan pariwisata itu sendiri, atau ada magang, ada KKN ya, atau itu dari kampus, dan juga ada PPL, itu memberikan banyak pengalaman sekali bagi saya pribadi. Yang pertama saya pernah magang, alhamdulillah kebetulan magang di Yogyakarta, dan sekarang juga beberapa relasi yang sudah saya dapat ikut beberapa event-event pariwisata internasional seperti itu, seperti di Borobudur. Satu kata dari saya, semangat buat semuanya. Luar biasa. Jangan takut untuk salah, karena dari kesalahan itu kita bisa menemukan solusi dan hal-hal baru yang bakal kita jadi evaluasi di kegiatan selanjutnya. Semangat! Pendidikan pariwisata luar biasa. Oke, Dikpar terus berjaya.